Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subekti dari kelas D semester 2 Prodi D3 Program Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Kita mulai dari sistem pencernaan pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari dua bagian. Pertama adalah bagian luar yang sempit atau vestibula, terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian kedua adalah bagian dalam yang dilapisi oleh selaput bibir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Sistem pencernaan berikutnya adalah lidah. Lidah terdiri atas otot lurik. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh tubuh, dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pangkal lidah, bumbu lidah, dan ujung lidah. Adapun fungsi lidah yaitu mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat mengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Sistem pencernaan berikutnya adalah gigi. Gigi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah gigi susu. Mulai tumbuh pada anak-anak, jumlahnya 20 buah, terdiri dari 4 buah gigi taring atau cranius, 8 buah gigi seri atau incisivus, dan 8 buah gigi Graham atau molar. Tahap selanjutnya adalah gigi tetap. Gigi tetap tumbuh pada umur 6-18 tahun. Jumlahnya 32 buah, terdiri dari 12 gigi seri atau incisivus, 4 buah gigi taring atau cranius, dan 8 buah gigi Graham belakang atau moral, dan 8 buah gigi Graham depan atau premolar. Adapun fungsi gigi yaitu pertama, memotong dan menggigit makanan. 2. Memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. 3. Mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Sistem pencernaan berikutnya adalah kelenjar liur. Terdapat 3 kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Adapun fungsi lidah yaitu pertama, membasuhi makanan agar mudah ditelan. Kedua, meningkatkan cita rasa dengan menciptakan rangsangan pada kuncup kecap. Sistem pencernaan selanjutnya adalah esofagus. Esofagus berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari otot lurik dan polos. Ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Sistem pencernaan berikutnya adalah lambung atau gaster. Lambung merupakan organ otot rongga yang besar. Adapun bagian-bagian lambung yaitu pertama adalah kardiak, mempunyai bentuk seperti tabung kecil yang sempit, berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah masuk kembali ke kerongkongan. Bagian kedua adalah fundus. Fundus adalah bagian lambung yang letaknya berada di sebelah kardiak serta berada di bawah diafragma. Bentuknya melengkung seperti kubah di bagian atas. Bagian ketiga adalah korpus atau badan. Ini adalah tempat di mana lambung berkontraksi saat mulai mencampur makanan. Bagian keempat dalam lambung adalah antrum. Antrum adalah bagian anatomi lambung. Ini berfungsi untuk menahan makanan hingga siap mengirimkannya ke organ kecil atau usus halus. Bagian kelima adalah pilorus. Pilorus bentuknya seperti jaringan cincin yang berfungsi sebagai katup untuk mengontrol saat mengosongkan isi ke usus halus. Sistem pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau intestino minor merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang berpanjangnya 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Usus halus berfungsi untuk menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap lagi.
Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum panjangnya kurang lebih 25 cm. Disebut juga usus 12 jari. Duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum. Bagian kedua usus halus adalah jejunum. Jejunum panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Disebut juga sebagai usus kosong. Jejunum melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Bagian ketiga dalam usus halus adalah ileum. Panjangnya kurang lebih 4-5 meter. Disebut juga usus penyerapan. Di ileum makanan akan diserap oleh jenjot usus. Itu tadi adalah 3 bagian dalam usus halus. Lanjut, sistem pencernaan yang selanjutnya adalah kolon. Kolon adalah usus besar yang dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Adapun fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Sistem pencernaan berikutnya adalah rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Jika kolon sinusoides penuh dan tidak masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk berbuang air besar atau BAB. Sistem pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.